Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kelas 9 SMP Pesat Kota Bogor. Kembali kita meneruskan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang mencari akar PK, maksudnya persamaan kuadrat, dengan memfaktorkan. Seperti yang sudah saya katakan, ini hanya satu cara dari 3 cara. Satu, ada cara pemfaktoran yang akan kita pelajari ini juga cukup rumit. Kemudian kedua, nanti kita dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga nanti dengan cara yaitu rumus ABC. Nah, kita coba dulu dengan yang cara memfaktorkan ini. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Bapak sudah hadirkan 4 buah soal yang serupa, mirip-mirip ya. X kuadrat plus 7x plus 12. Berarti kalau kamu lihat di sini 7x plus 12, di sini intinya negatif 7x, di sini plus 12, di sini positif 4x, tamu negatif 12, dan contoh soal keempat adalah di sini negatif, di sini di min 12-nya di belakangnya negatif. Sudah Bapak ingatkan ya bahwa C ini, jadi kalau persamaan kuadrat dinyatakan dengan AX kuadrat plus BX plus C. Saya mengingatkan lagi bahwa A-nya itu adalah 1, di sini 1X kuadrat. BX itu untuk hal ini ya, ini min 7. B-nya min 7 dan C-nya 12. Berarti di sini yang sudah saya ingatkan bahwa saya kesini aja ya, ke yang contoh awal aja, bahwa 7 ini ada, B ini adalah hasil jumlah dari 2 akar tersebut. Maaf, dua angka yang kita cari, sedangkan 12 hasil perkaliannya ya. Bapak langsung aja ya. Bapak nanti ajarkan dengan cara yang mungkin agak lama ya, tetapi cukup membantu bagi kalian yang agak kesulitan dalam memfaktorkan secara langsung. Sebenarnya intinya itu sangat mudah ya. Intinya itu sangat mudah. Contoh soal 1 ini adalah carilah angka yang dikalikan 7 dikalikan 12 dan jumlahnya 7. Maka kalau kalian cepat penjumlahan bilangan cepat dalam mengerjakan atau cepat dalam menjumlahkan bilangan bulat positif negatif, maka kalian akan langsung bisa dapat bahwa angka yang dimaksud adalah dikalikan 12 dijumlahkan 7 itu berarti 3 dan 4 ya. Tuh ya. Ini kalau kita cara langsung ya. Kemudian cari angka yang dikalikan 12. Tetapi jika dijumlahkan hasilnya adalah min 7. Gimana? 2 angka yang dikalikan 12 tapi jumlahnya min 7. Maka bagi kalian yang tidak bermasalah dalam penjumlahan negatif positif, maka kalian akan dapat angka min 3 dan min 4. Karena min 3 dikali min 4 hasilnya 12. Dan jika min 3 dijumlahkan dengan min 4, min 3 min 4 itu kan berarti min 7. Maka terpilihlah min 3 dan min 4. Bapak ingatkan sekali lagi ya. Kalau 3 tambah 4 itu sama dengan 7, tapi kalau min 3 min 4 itu sama dengan min 7 ya. Nah, ini penghalang atau penghambat dalam pemfaktoran ini, yaitu karena beberapa siswa itu tidak menguasai perkalian dan penjumlahan bilangan negatif. Nah, kita kembali ke sini soal nomor 3 ini. X kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Ya berarti berapa angka yang dikalikan min 12 dan kalau dijumlahkan 4. Coba dipikirkan dulu, berapa angka, 2 buah angka yang dikalikan negatif 12 dan dijumlahkan 4 positif. Maka kalau dikalikan 12
Kalau dikalikan itu menghasilkan bilangan negatif, pastilah dua angka itu berbeda tanda nak ya, iya kan? Karena kalau negatif kali positif ataupun positif kali negatif itu hasilnya akan negatif. Maka bagi yang tidak bermasalah dalam penjumlahan negatif positif, dia bisa mengira-ngira, oh kayaknya angkanya 2 dan 6 nih ya, 2 dan 6, dan pasti beda tanda ya, mana yang min mana yang plus. Mungkin bagi yang cepat perkaliannya, dia akan cepat berpikir bahwa oh angka itu adalah min 2 dan 6, maka nanti pilihan angkanya itu adalah min 2 dan 6 ya, karena min 2 tambah 6 hasilnya itu akan positif 4, dan kalau dikalikan negatif 2 kali 6 itu negatif 12 ya. Nah contoh soal 4 itu bisa dikerjakan dengan cara gimana? Carilah angka yang dikalikan negatif 12, dan kalau dijumlahkan dua angka tersebut negatif 4, maka ya itu tadi, dikalikan negatif 12 berarti kan beda tanda, maka siapkan dulu angkanya 26. Kenapa 26? Itu bisa 34, bisa kemungkinannya macam-macam nah ya. Ini Bapak mencontohkan lagi, kalau mencontohkan dulu bagaimana kalau kalian yang beberapa anak yang tergolong cepat, caranya seperti ini. Dikalikan 12 berarti salah satu harus negatif. Nah, ternyata jumlahnya adalah negatif 4, lebih banyak negatifnya, maka pilihan angkanya adalah 2 dan min 6 ya. Maka yang cepat itu nanti memfaktorkannya bisa langsung nak. Jadi kalau dapat 3 dan 4 seperti contoh soal 1, berarti pemfaktorannya adalah x3 x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian yang kalau dapatnya ternyata pilihan angkanya itu min 3 dan min 4, maka hasilnya nanti x min 3 x min 4. Kalau yang ini x min 2 x plus 6 sama dengan 0. Dan kalau yang ini adalah x tambah 2, dari sini plus nah ya, negatif 6, jadi x min 6 sama dengan 0. Nah inilah pemfaktoran jika biasanya anak-anak yang penjumlahan positif negatifnya cepat, dia lebih senang menggunakan cara ini. Nah dalam kesempatan ini Bapak bukan tidak hanya mengajarkan yang dengan cara yang ini nak ya, yang bagi hitungan cepat, Bapak juga akan ajarkan bagaimana kalau seandainya kata kalian tergolong yang agak lambat ya. Nah sekali lagi, ini anggap aja cara ke-1 nak ya, cara ke-1 yang di atas. Nah sekarang Bapak ajarkan cara kedua ya. Nah untuk mengajarkan dengan cara kedua ini nak ya, lihat C-nya. Lihat di sini C-nya plus 12, di sini C-nya juga plus 12. Di sini C-nya negatif 12, di sini C-nya negatif 12. Maka Bapak fokuskan dulu ke 1 dan kedua nak. Nah, kalau C-nya itu sama dengan 12 ya, jika C-nya positif ya, jikanya C-nya positif, maka tandanya sama. Tanda keduanya sama. Tahu nggak keduanya maksudnya? Yang tadi yang angka kita pilih. Kan kita kan tugasnya adalah pada saat memfaktorkan itu kita memilih dua angka yang nanti digunakan dalam pemfaktoran ya. Jadi kalau C-nya positif untuk bentuk 1 dan bentuk kedua ini, maka tanda keduanya sama. Nah ya, tanda keduanya sama apa? Lihat B-nya. Tanda keduanya sama itu, samanya apa? Positif-positif, negatif-negatif. Maka di sini lihat B-nya. Lihat B. Kalau B-nya positif, maka keduanya sama ya dari sini ya. Terjemahan dari sini maka positif dan positif.
seperti ini nih, 3 dan 4 ya. Nah, kalau seandai katanya seperti contoh soal 2, sama ini ya, untuk berlaku cara 2 ini untuk yang kedua, lihat B-nya yang kedua ini nak. Ya. Cara ke-1, contoh soal 1 kan C-nya positif ya. C-nya positif. Nah, kalau C-nya positif dan C-nya positif maka tanda keduanya sama. Nah, samanya itu apa? Apakah positif-positif atau negatif-negatif? Lihat B-nya. Untuk contoh soal 1, B-nya positif, maka nanti angkanya plus dan plus. Lihat contoh soal 2. C-nya positif, berarti tanda keduanya sama. Lihat B-nya, B-nya negatif, berarti maka nanti akan negatif dan negatif. Lihat ini ya. Lihat min 3 dan min 4 ya. Nah, sekarang Bapak fokus mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 yang dasarnya C-nya positif. Nah, dengan melihat ya tandanya sama ya. Karena C positif berarti tanda keduanya sama. Nah, berarti kalau tanda keduanya sama, maka plus ini juga berarti ya, dari sini dengan plus ini berarti angkanya dijumlah, kedua angkanya dijumlah. Jadi dengan mengetahui C-nya positif ya, ini C-nya ya, C-nya positif, berarti apa? Tandanya duanya sama. Lihat B-nya, samanya apa? Kalau B-nya plus ya plus plus, kalau B-nya min ya min min. Dan dengan C-nya plus ya, maka berarti nanti kedua angka itu dijumlah kedua angkanya. Mohon maaf ya, memang agak ini juga agak sulit ya untuk yang pemfaktoran ini. Jadi yang paling praktis ya seperti tadi, kalau kalian bisa langsung positif negatifnya cepat, itu kalian sangat mudah gitu ya. Nah, sekarang Bapak lihat, kita lihat ini untuk mengerjakan contoh soal 1 dan contoh soal 2 ya. Nah, ya. Itu ya. Bagaimana kalau untuk cara ketiga cara kedua untuk contoh soal 3 dan contoh soal 4. Tolong dilihat ya. Contoh soal ketiga dan keempat itu dilihat bahwa C-nya negatif. Ini C-nya negatif. C negatif. Artinya apa kalau C-nya negatif? Kalau C-nya negatif berarti tanda keduanya beda. Ya, tanda keduanya beda. Nah, dengan C-nya negatif ini juga artinya nanti kedua angkanya diselisihkan atau dikurangkan kedua angkanya ya. Nah, dengan C-nya negatif, Bapak ulangin, berarti tanda keduanya beda dan sekaligus nanti untuk mencarinya diselisihkan ya. Ini mohon maaf kalau belum jelas karena belum selesai ya. Nah, nanti lihat B-nya ya. Jika B-nya positif, maka angka besar negatif. Angka yang besar negatif. Maaf, jika B-nya positif maka angka yang besarnya positif ya. Jika B-nya negatif, maka
angka yang besar negatif. Bapak ulangin lah ya. Saya ulangi lagi, kita memilih dua angka. Pada saat kita ngelihat C-nya ini negatif, berarti nanti kedua angka tersebut pasti tandanya beda. Karena negatif hasil perkalian positif kali negatif dan negatif positif. Nah, dengan C-nya negatif, maka nanti angkanya diselisihkan ya. Oke, kita mulai mengerjakan dengan cara yang tadi kedua ya. Bapak tulis lagi soal yang pertama ini, Nak. Contoh soal 1. X kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Kita pakai cara kedua ya. Nah, di sini apa? C-nya positif ya. C-nya positif berarti tanda keduanya sama ya. Berarti saya cari dua angka yang tanda duanya sama. Ya, cari angka yang tanda keduanya sama ya. Samanya apa? Lihat B-nya. B-nya positif, berarti nanti positif. Berarti kita cari angka yang dikali 12 ya. Ya, dikali 12. Tadi tandanya pasti positif ya. Tadi positif. Dan tadi plus C-nya plus menandakan di jumlah. Yang kedua angka tersebut di jumlah 7 Nak ya. Dikali 12 positif semua dan dijumlahkan 7. Kalian gak usah berpikir lagi banyak. Dikali 12 dijumlahkan 7 berapa pilihannya? Ya 3 dan 4 ya enggak? Nah, berarti jawabannya nanti adalah X tambah 3 X tambah 4 sama dengan 0 ya. Itu baru pemfaktorannya Nak ya. Bapak cek dulu, terlalu Bapak angkat sebentar Nak ya. Nah, angkat sebentar. Bapak ulangin ya. Pada saat di sini C-nya positif Nak ya, berarti kalian ya harus mencari dua angka yang dikalikan 12 lambangnya positif semua. Kenapa? Karena 12 ini positif, berarti tandanya harus sama. Kenapa positif ini? Dari sini, dari ini, positif semua karena sama positifnya. Sehingga pilihnya X tambah 3 dan X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga X tambah 3 ya, X tambah 3 sama dengan 0 dan X tambah 4 sama dengan 0. Pindahkan Nak, berarti X sama dengan positif 3 jadi negatif 3 plus 4 pindah ke belakang berarti X min 4 ya. Jadi jawabannya akarnya adalah X min 3 dan X min 4 ya. Nah, ke contoh soal 2 Nak. Ke contoh soal 2. Contoh soal 2 tadi Bapak tulis ulang ya. X kuadrat salah tulisnya. X kuadrat X kuadrat negatif 7X plus 12 sama dengan 0. Ini Nak, soal ini ya. Nah, gimana caranya? Lihat di sini C-nya positif. Berarti kalau C-nya positif apa? Berarti tandanya sama ya. Kalau C-nya positif nih tadi, tanda keduanya sama. Lihat B-nya. Ternyata B-nya negatif. Berarti nanti tetap carilah angka yang dikalikan 12. Tandanya tadi negatif sama negatif ya. Karena kita sudah B-nya negatif ya, tandanya sama tapi ngelihatnya dari B. Dan dijumlah 7. Jadi tidak usah peduli di sini negatif atau positif. Yang penting kalau C-nya positif artinya dikali angkanya sama, tandanya sama dan dijumlah. Jadi proses mencari ini sama seperti yang nomor 1. Dikali 12
di jumlah 7. Berarti ya kita berpikirlah 1 kali 12. 12. Tapi kalau dijumlahkan kan berapa nak? 1 kali 12. 1 kali 12 12. Dijumlahkan 13 kan enggak pas ya. 2 kali 6 dikalikan 12. Tetapi kalau dijumlahkan 8, maka pilihan tepat adalah 3 dan 4. Ya, angka itu adalah 3 dan 4. Tolong ingat, tandanya apa? Oh, negatif dan negatif, maka negatif dan negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 3 dan negatif 4. Sehingga pemfaktorannya nanti X min 3 dan X min 4 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, X min 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif pindah ke belakang nak. Berarti negatif jadi positif 3 dan X sama dengan negatif 4 4. Jadi akarnya adalah 3 dan 4 ya. Lanjut. Yang contoh soal 3. Contoh soal 3. Soalnya pernah X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Saya anak-anakku jangan putus asa ya kalau ini terasa sulit. Ya pokoknya nanti kalian ulang-ulang aja video ini. Boleh dengan cara yang tadi langsung ya. Karena memang pemfaktorannya berguna sampai kuliah lah ya. Terus ini akan terus. Makanya yang paling sederhana nanti di SMA pasti kalian pasti pakai pemfaktoran ini. Maka tolong dipelajari walaupun sulit ya. Nah, kalau bagi yang tergolong maaf pintar, mungkin Bapak nyebutnya sederhana aja pintar, maka yang tergolong pintar dia akan bisa mencari dengan cepat. Oh, dikali min 12 dijumlahkan 4. Oh, langsung di otaknya. Oh, berarti min 2 dan 6 ya. Dia langsung cepat mikirnya. Oh, min 2 dan 6. Karena min 2 kali 6 min 12, min 2 tambah 6 adalah positif 4. Itu kalau yang cepat lah ya. Nah, bagaimana kalau kita yang tergolong agak lambat itu tadi? Lihat C-nya apa? Lihat, ternyata C-nya negatif ya. Nah, dari sini C-nya negatif. Berarti kalau C-nya negatif, lihat ini artinya apa? Kalau C-nya negatif, berarti ya dikali sama dengan berapa tadi? Soalnya dikali 12. Tapi tandanya beda ya. Tandanya berbeda. Ya beda tuh bisa positif, bisa negatif ya, ingat. Dan pada saat negatif, C-nya negatif, nah apa artinya? Jadi C negatif itu artinya tanda keduanya beda. Karena tadi negatif itu dihasilkan dari positif kali negatif atau negatif kali positif. Sekaligus negatif menandakan diselisihkan atau dikurangkan. Maka di sini dengan tahu C-nya negatif, maka carilah angka, kedua angka tersebut dikurangkan sama dengan 4. Pak, di sini positif. Bukan itu, Nak. Kita lihat C-nya negatif aja. Pada saat lihat C-nya negatif, maka otomatis artinya beda tanda dan selisih. Itu aja. Tanpa melihat 4 ini positif 4 nanti ada gunanya ya nanti ya. Nah, berapa angka yang dikali 12 dikurangin 4 nak? Maka angkanya 2 dan 6 nak ya. Nah, ya enggak? Dikali 12 dijumlahkan 4. Maaf, dikali 12 diselisihkan 4, berarti 2 dan 6 ya. Udah dapat nih angka. Belum selesai tadi nak ya. Dianalisis. Untuk yang C-nya negatif, selain tanda keduanya beda dan diselisihkan, tandanya apa beda itu? Lihat B-nya. Jika B positif, angka yang besar positif. Nah, jadi jika B positif, ini kan B-nya positif. Berarti angka yang besar itu mana? 2 sama 6 besar mana? Ya 6 kan? Berarti 6-nya positif atau positif, maka 2-nya negatif otomatis ya, karena 6-nya positif 2-nya negatif. Jadi guna 4 ini nanti ya. Oke. Negatif 2 dan 6 sehingga ini menyelesaikannya adalah X kurang 2
X plus 6 sama dengan 0. Sehingga X min 2 sama dengan 0, X tambah 6 sama dengan 0. Negatif dipindahkan, berpindah tempat jadi 2. Positif pindah jadi negatif X min 6. Sehingga akarnya adalah X2 dan X min 6. Nah, bagaimana dengan contoh soal 4? X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Tadi nak sederhana aja sebenarnya. Kalau bagi yang cepat atau yang pintar, carilah dua angka yang dikalikan negatif 12 tapi dijumlahkan negatif 4. Maka yang bagi tergolong pintar ya cepat dia, berarti 2 dan 6. Coba-coba negatif salah satu, nah negatif 6 dan 2. Itu bagi yang tergolong cepat. Jadi nanti jawabannya 2 dan min 6. Nah, bagaimana yang tergolong lambat? Kita analisis. C-nya apa nak? C-nya negatif. Seperti kata tadi, kalau C-nya negatif berarti tandanya beda. Berarti dikali 12 tapi tandanya beda tanda. Dan artinya negatif berarti selisihnya 4. Diselisihkan 4 ya. Sekali lagi, tanda ini kali dan selisih ini semua semata-mata menganalisis dari negatif 12 ini ya. Nah, yang B-nya tidak berfungsi di sini. Nanti fungsinya ya. Carilah yang dikali 12 dan dikurangin 4, berarti angka itu adalah 2 dan 6 ya enggak? 2 dan 6. Dikali 12 dikurangin 4, 2 dan 6 ya. Nah, kita tadi sudah menganalisis tadi negatif berarti tandanya beda dan diselisihkan. Nah, sekarang B ini untuk apa? Pak, di sini B-nya negatif. Artinya nih tadi nak. Artinya B-nya negatif, angka yang besar harus negatif. Nah, kita lihat 2 sama 6 yang besar mana? Negatif 6. 6 kan berarti negatif dan yang 2-nya positif, sehingga dapatlah 2 dan min 6. Sehingga ini beda. X plus 2 X min 6 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Untuk mencari akar persamaan kuadratnya, X sama dengan 6. Maaf, negatif X tambah X min 6 sama dengan 0. Sehingga X tambah 2 plus 2 pindah jadi X min 2. Dan min 6 jadi X negatif jadi positif 6 ya. Inilah nak, jadi jawabannya adalah X min 2 dan X 6. Jadi nak, kesimpulannya sebelum Bapak akhirin video ini, nanti setelah ini Bapak kasih latihan video yang kita melatih lagi 4 jenis ini. Intinya adalah melihat C-nya ya Bapak. Intinya melihat C-nya. Kalau C-nya positif seperti ini sama ini, maka tandanya sama. Tandanya sama, bisa positif-positif, bisa negatif-negatif, tergantung B-nya. Kalau B-nya positif, maka positif-positif samanya. Kalau B-nya negatif, maka negatif-negatif. Sekali lagi, syaratnya C-nya harus positif di sini ya. Jadi karena di sini hasil perkalian positif itu pasti tandanya sama. Nah, tapi bedanya kalau C-nya negatif 12 dan negatif 12, maka C-nya negatif berarti pasti beda tanda. Nah, sekaligus negatif itu menyatakan bahwa angkanya nanti karena berbeda diselisihkan. Ini itu saja intinya. Nah, kalau ini bagaimana beda tandanya tadi? Dengan B-nya positif, maka angka terbesar yaitu 6 positif. Dengan B-nya negatif, maka angka terbesarnya negatif. Jadi mirip-mirip nak ya. Saya Herin ya nak ya. Lagi saya Pak Mukti Widodo berharap kalian untuk pemfaktoran ini sangat berguna. Kontinuitas atau relevansinya dengan pelajaran berikutnya sangat kental, jadi mohon dikuasain. Setelah ini saya lanjutkan nak ya dengan latihan-latihannya. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita dapat contoh soal 1 sampai 4, kita lanjutkan lagi. Ini anggap contoh soal 5, 6, contoh soal 7 dan soal 8 ya.
contoh soal 5 ya, maaf ini saya timpa lagi 5, contoh soal 6, contoh soal 7, contoh soal 8. Nah, nak kita lakukan dengan dua cara ya. Yang pertama, kita bagaimana kalau seandainya kita memposisikan diri kita sebagai siswa yang cepat dalam positif negatif. Nah, cari angka, ini cara yang pertama ya. Cari angkanya dikalikan 30, dikali 30. Dan jumlahnya itu bisa positif negatif ya. Jumlah positif negatifnya di jumlah atau dikurangnya sama dengan 11. Berapa angka yang dikali 30 dijumlahkan 11? Berarti yang cepat itu akan berpikir 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Karena 5 dikali 6 30 dijumlahkan 11. Berarti nanti dapat jawabannya X tambah 5 X tambah 6. Nanti kita teruskan ya. Ini kita berperilaku bagaimana kalau kita cepat. Dikali 30 dijumlah atau dikurang negatif 11. Nah, ini biasanya sudah mulai agak pusing bagi yang tidak pintar perkalian ya. Maka kalau bagi kalian yang pintar perkalian kan dikali 30, berarti bisa 5 kali 6, bisa 2 kali 15. Tapi berpikir yang dijumlahkan 11, negatif 11, maka kalian akan berpikir min 5 dan min 6. Sehingga karena min 5 min 6 kalau dikalikan kan 30 dan dijumlahkan min 11 ya, negatif 11. Min 5 min 6 kan berarti bahasa sederhananya tuh ngutang 5 ngutang 6 berarti ngutang 11. Jadi kalau ada teman kamu yang ngutang 5.000 ngutang lagi 6.000, mungkin dengan nada emosi kita mengatakan lu ngutang kemarin 5.000 sekarang 6.000, lu udah ngutang 11 lu gitu ya. Jadi seperti itu ya, karena negatif sama negatif kalau dijumlahkan makin negatif. Atau orang kalau dorong ke kiri 5, satu orang dorong ke kiri 5 dengan kekuatan 5 Newton, yang satu lagi juga ke kiri 6 Newton, itu makin meluncur itu yang didorong itu ya. Sehingga ini nanti X min 5 dan X min 6 sama dengan 0. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini yang dikali negatif 30, negatif min 30 dan dijumlah kurang 1 dikali 30 dijumlah kurang 1. Bagi yang cepat tadi berpikir antara 5 sama 6 ya. Karena dikali 30 5 6 dan dijumlahkan 1 berarti ya 6 nya yang plus dan ininya yang negatif, sehingga jawabannya nanti X min 5 X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini dikali negatif 30 dan dijumlah negatif 1. Dijumlahkan ya. Berarti negatifnya lebih banyak ya. Maka yang bagian cepat dikali 30 tadi kan, karena jumlah bagi yang pintar matematika kan misalnya penjumlahan itu ya. Kalau negatif sama positif kan saling meniadakan atau berselisih gitu ya. Kalau yang satu dorong ke kiri 2, yang satu dorong ke kanan 3, ya berarti angka itu jadi sedikit ya. Misalnya suatu benda itu didorong bisa saling dorong-dorongan sehingga angkanya sedikit, pasti resultannya tuh gerakannya rendah, kecil gitu ya. Sehingga bagi yang cepat ya 5 sama 6 pilihan angkanya. Dan 6 yang dinegatifkan karena min 6 sama 5 adalah min 1 ya. Sehingga ini X tambah 5 X min 6. Nah, itu kalau seandainya kata cepat ya, dengan cara yang cepat tadi. Nah, Bapak kembali yang mengajarkan apa yang Bapak ajarkan dengan teori yang tadi. Memang terlihat bertele-tele ya, tapi ya bagaimana lagi kalau kita tidak bisa ya, kita harus memulai dengan sesuatu yang detail gitu ya. Nah, kalau dengan cara 2 tadi Bapak tuliskan lagi ya soalnya.